Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di ujung Jalan Glodok Pancoran ke arah ASMK. Di bagian kiri kanan atau pinggir dari Jalan Glodok Pancoran ini sedang dilakukan penataan trotoar serta pelebaran dan mungkin akan segera selesai menjelang akhir tahun. Namun saat ini sudah mulai ditempati kembali oleh para pedagang, kemudian juga dimanfaatkan untuk lahan parkir. Kawasan Glodok memiliki peran yang penting dalam proses berdirinya kota Batavia hingga berkembang menjadi kota yang cukup besar, yaitu Jakarta pada saat ini. Nah, di masa pemerintahan kolonial Belanda, kawasan Glodok Pancoran adalah pintu gerbang menuju ke arah kota tua dari arah selatan. Dari arah selatan mungkin dari Lapangan Banteng, dari arah Senen, kemudian juga dari Mester, ya, Jatinegara dan seterusnya. Kawasan ini juga dilindungi oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penataan Kawasan Kota Tua. Dan Glodok Pancoran sendiri berada pada Kelurahan Glodok yang terletak di zona luar tembok Kota Tua, sehingga pengembangan kawasan Glodok berada pada visi pengembangan Kota Tua Jakarta. Untuk melihat lebih detail perkembangan dari pelebaran trotoar di sekitar sini, kita menyusuri Jalan Glodok Pancoran sisi utara. Di bagian sini sebagian besar sudah selesai, sudah ditutup dan sudah rapi dengan menggunakan batu-batu andesit. Lalu ada guide blocks, ya, yang warna kuning itu dipergunakan oleh para tunanetra sebagai penunjuk jalan. Antara jalan kendaraan bermotor dan juga trotoar dikasih kanstin atau batu-batu yang menutup bagian trotoar yang lebih tinggi dan berbatasan langsung dengan jalan kendaraan. Kemudian kita perhatikan di sini masih ada kendaraan-kendaraan roda 4 dan kendaraan-kendaraan roda 2 parkir di pinggir jalan, bahkan juga di trotoar. Nah, sesuai dengan rencana Pemprov DKI akan menyiapkan kantong-kantong parkir, sebenarnya sudah ada kalau kita perhatikan di beberapa lokasi. Salah satunya adalah di Chinatown, Pancoran Chinatown di depan sana, kemudian juga di Pasar Jaya. Tentu sehingga jalan ini akan menjadi lebih lebar, kemudian lebih lancar dilewati, dan menjadikan kawasan Glodok kembali ke kawasan bersejarah, memiliki nilai budaya yang tinggi, nilai budaya pecinan, kemudian juga dijadikan tempat wisata, ya. Saat ini wisatanya adalah wisata kuliner, kemudian juga wisata kawasan bersejarah berupa gedung-gedung yang masih otentik, ya, dari beberapa gedung-gedung yang ada di sekitar sini. Nah, untuk kuliner di sini ada petak 9, ada petak 6 dan seterusnya. Juga ada kawasan Gloria, ya, tadinya seperti itu namun sudah berubah menjadi Chinatown. Ditambah lagi ada vihara dan juga gereja yang cukup tua di sekitar sini dan masih banyak dikunjungi oleh warga-warga keturunan Tionghoa dan warga-warga lainnya. Baik, sama dengan beberapa sisi jalan lainnya, kita melihat adanya kendaraan roda 2 parkir di atas trotoar, kemudian lagi ada bagian dari trotoar yang masih belum selesai. Nah, pekerjaan penataan trotoar di sini dimulai dengan perapian atau pembongkaran beberapa area sampai ke arah pinggir bangunan, kemudian dibuat saluran air. Saluran air sendiri menggunakan U-ditch, kemudian ada pipa-pipa yang dimanfaatkan untuk mengalirkan air dari tempat-tempat pembuangan air, kemudian masuk ke saluran yang ada dipersiapkan menuju ke arah kali. Lalu kemudian area tersebut ditutup, dipadatkan dengan tanah dan dilakukan pengecoran. Setelah dilakukan pengecoran, maka akan dipasanglah namanya batu-batu andesit atau batu-batu alam untuk menjadi trotoar yang dapat dimanfaatkan bagi para pejalan kaki nantinya. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang memang sudah memanfaatkan kawasan Chinatown, Pancoran Chinatown di sini untuk menjadi lahan parkir. Nah, proses pengecoran di sekitar sini juga disiapkan anyaman-anyaman besi di beberapa lokasi yang masih akan diselesaikan karena targetnya masih nanti di sekitar akhir November atau awal Desember selesai. Untuk beberapa area dengan trotoar yang lebar, walaupun ada parkir kendaraan, kita masih bisa lewat. Namun kadang-kadang di beberapa area yang menyempit tentunya akan sedikit terhambat, ya.
Meski yang paling baik adalah parkir menggunakan kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan oleh pengelola dan juga Pemprov DKI, sehingga kawasan ini benar-benar menjadi lebih baik, lebih tertata, serta menjadi tujuan wisata yang kalau kita lihat di banyak negara itu bernilai sejarah dan sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Apakah itu untuk menggali nilai sejarah atau juga wisata kuliner serta wisata ke area-area pusat perbelanjaan yang ada di sekitar sini. Sesuai dengan peraturan gubernur tadi, bahwasannya rencana induk Kota Tua adalah terciptanya kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta sebagai daerah tujuan wisata budaya yang mengangkat nilai pelestarian dan memiliki manfaat ekonomi yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Dan kawasan Pecinan Glodok termasuk dalam pengembangan zona 3 dengan fokus pada budaya etnis Pecinan yang terdiri dari daerah sekitar Pasar Pagi, kemudian Pintu Besar, Pinang Sia, dan area di sekitar sini tentunya. Kita sudah hampir sampai di ujung dari Jalan Glodok Pancoran. Ke arah sana itu menuju ke arah ASMK. Kemudian di sini kita melihat ada jembatan yang sudah dikasih pagar ya di pinggirnya menggunakan ornamen-ornamen berwarna merah dan berwarna emas. Ini memang ciri khas dari warna-warna masyarakat Tionghoa, melambangkan keberuntungan dan juga mungkin kesehatan dan seterusnya. Mohon dikoreksi. Kemudian lagi area ke arah SMK di sini juga sudah ada trotoarnya, namun tidak begitu terawat ya kalau kita perhatikan. Mungkin dikarenakan banyak sampah, kemudian lagi ada yang berjualan di sekitar sini, lalu ada yang menaruh barang-barang dan seterusnya sehingga membuat area menjadi seperti ini. Kita akan kembali ke arah Jalan Glodok Pancoran tapi dari sisi selatan. Ya, tadinya kita dari sisi utara dan sisi selatan sendiri seperti sebelumnya sudah lebih dahulu dilakukan penataan dan pelebaran trotoar. Di bagian pinggir dari jembatan di sini juga dimanfaatkan untuk parkir kendaraan umum berupa bajai menunggu para penumpang yang ada di area Glodok Pancoran biasanya berbelanja. Di sana juga terdapat pasar ya di sekitar area gang sempit. Kita akan bergerak ke sisi selatan dari Jalan Glodok Pancoran pada saat kita memasuki area trotoar. Di sana sudah disambut dengan bagian yang dipergunakan untuk berjualan, lalu ada untuk parkir. Inilah akan menjadi program nantinya penataan secara keseluruhan kawasan Glodok Pancoran dan juga menjadi bagian induk penataan Kota Tua. Bahwasannya akan termasuk penataan area parkir, kemudian area berjualan, dan tentunya area berjalan kaki menjadi lebih baik. Di sisi kanan kita ini adalah peta 6, di dalamnya terdapat ruangan yang cukup besar khas pecinan dan menjadi pusat kuliner bagi masyarakat Tionghoa dan cukup ramai dikunjungi baik di hari libur ataupun di hari biasa. Objek lain yang ada di sini yang melambangkan kekentalan atau karakter khas pecinan yang dapat kita lihat adalah kelenteng ya di Jalan Kemenangan Raya, kemudian ada Vihara Toa Sebio, lalu ada Gereja Santa Maria, kemudian lagi ada di Jalan Toko 3 dan di perniagaan yaitu Kelenteng Tan Seng Ong. Lalu kemudian kita bisa lihat lagi Pasar Petak 9, Gang Kalimati ya, kemudian toko-toko obat, kuliner eksotis, khas Tionghoa, kopi, teh, dan sudah berada di kawasan ini sejak lama. Baik, kita akan bergerak ke arah Glodok. Di sini di bagian pinggir jalan kita dapati sama dengan yang ada di seberang. Area ini dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor, lalu pinggir dari trotoar itu ditutup atau dibatasi dengan barrier-barrier beton, biasanya seperti itu. Sebelumnya juga sama, area ini juga ditutup dengan barrier beton, hanya saja trotoarnya lebih kecil. Kemudian untuk sisi barrier beton ke arah trotoar dimanfaatkan untuk parkir. Ya, mudah-mudahan nanti area parkirnya benar-benar dapat ditata sehingga kendaraan-kendaraan roda 2 yang ada di sini dapat pindah ya, dan area ini benar-benar dapat dilewati oleh para pejalan kaki dengan nyaman, dengan lancar.
Bagian pinggir dari trotoar ke arah jalan di sini disiapkan juga pipa-pipa yang akan menjadi saluran air, terutama pada saat hujan, air yang ada di jalan tetap dapat dialirkan menuju ke saluran yang ada di bawah trotoar. Selain untuk lahan parkir, di sini trotoar juga dilewati oleh kendaraan roda 2. Lalu kita perhatikan di sisi tengah Jalan Glodok Pancoran di antara sisi selatan dan sisi utara terdapat barrier beton, kemudian ada pepohonan. Sebenarnya ada kali kecil juga di bagian tengah sana. Kita belum tahu rencana untuk area tersebut, namun tentunya kita harapkan juga dapat ditata menjadi lebih baik ya, lebih rapi. Lalu untuk para pedagang sebenarnya sudah disiapkan juga tempat-tempat di dalam Pasar Jaya. Hanya saja kita belum tahu kapankah dapat direlokasi ataupun sudah mulai bisa masuk ke area tersebut. Dengan adanya penataan ini, citra Glodok memang lebih dikenal sebagai pusat perdagangan ya, tidak lagi kumuh, kemudian tidak banyak pedagang kaki lima di jalan trotoarnya, kemudian tidak lagi macet. Kalau kita perhatikan dari waktu-waktu sebelum ada penataan di sini, kawasan ini memang cukup padat, cukup macet sampai ke arah ASMK. Sehingga citra atau image dari Glodok sendiri akan kembali menjadi kawasan yang tertata, menjadi kawasan pecinan, kawasan cagar budaya, tujuan wisata, dan kawasan yang bersejarah. Di depan sini ada kendaraan yang masuk ke dalam gedung. Gedung ini adalah Gedung Pasar Jaya dan ini juga merupakan lahan parkir yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk menata area kawasan Glodok Pancoran dari parkir-parkir liar di pinggir jalan serta menjadikan area jalan lebih lancar, lebih nyaman untuk dilewati. Beberapa bagian dari trotoar di sini masih menyisakan material-material yang dipergunakan untuk pengecoran seperti anyaman besi, kemudian ada bondex di bagian bawahnya. Di bagian pagar terdapat pengumuman ya, di sini akan diberlakukan tarif parkir tertinggi ya, karena kawasan parkir PD Pasar Jaya akan menjadi kawasan parkir yang low emission. Jadi kendaraan-kendaraan yang parkir di sana akan mendapat insentif bagi yang sudah lulus dari uji emisi. Dan kawasan Kota Tua sendiri juga sama menjadi low emission zone, di mana area tersebut hanya bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan seperti Transjakarta, sedangkan kendaraan-kendaraan lainnya dilarang masuk ke area tersebut. Kita sudah sampai di ujung dari gate atau gerbang Glodok Pancoran, Chinatown di sekitar sini dengan ukiran-ukiran tiangnya berupa naga. Ini ciri khas dari masyarakat Tionghoa dan juga pecinan yang ada. Kemudian untuk dapat mengakses area ini nantinya pada tahun 2028-2029 akan selesai moda transportasi baru yaitu MRT Jakarta. MRT Jakarta sendiri adalah terusan dari MRT Jakarta fase 1 dari arah Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Sedangkan yang untuk ke Kota Tua adalah MRT Jakarta fase 2 dari arah Bundaran HI sampai ke kota, dan salah satu stasiunnya adalah stasiun Glodok. Dan stasiun itu sendiri berada persis di seberang sana. Kemudian yang di depan kita ini adalah stasiun kota, MRT kota yang juga nanti akan tersambung dengan stasiun Jakarta Kota KRL. Di depan kita ini ada pemberitahuan bahwasanya untuk masuk ke kawasan Pasar Glodok ya, itu dapat melewati area di samping yaitu Jalan Glodok Pancoran. Sebenarnya untuk mengembalikan kawasan Glodok Pancoran menjadi kawasan bersejarah, pecinan, serta otentik, maka ada langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menjaga dan melindungi keberadaan cagar budaya, yaitu preservasi. Satu, preservasi sendiri adalah proses melindungi bangunan-bangunan yang ada dari misal hancur ataupun rusak dan seterusnya. Kemudian ada restorasi. Restorasi ini mengembalikan kondisi fisik dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini menjadi bangunan-bangunan aslinya. Biasanya sudah ada tambah-tambahan dan seterusnya. Kemudian ada rekonstruksi. Rekonstruksi kalau memang harus dibangun kembali ya, yang mirip dengan penampilan orisinil. Baik, ini adalah ruangan atau jalan sempit di antara area MRT Jakarta yang sedang dikerjakan dan juga pagar dari Pasar Glodok. Ya, baunya lumayan pesing ternyata di sini.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.